Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan bahas tentang membuat website statis ya, atau membuat website misalnya untuk website perusahaan. Ya, kita tahu bahwa website itu misalnya yang kita buat kemarin adalah tentang aplikasi penyewaan lapangan futsal, itu adalah yang berarti kita sebut website atau ya website dinamis ya teman-teman. Jadi kita ada pengolahan data. Satu lagi ada jenis website itu website statis. Nah, misalnya hanya untuk menampilkan informasi-informasi misalnya sebuah perusahaan atau instansi. Jadi kalau seperti itu biasanya atau website statis itu biasanya perubahannya lama. Jadi ya itu informasi statis yang ditampilkan gitu. Nah, sebenarnya saya udah pernah buat juga tentang website uh, yang dinamis itu ya, bukan hanya yang tentang ke pemrograman misalnya seperti kemarin. Saya juga pernah buat misalnya membuat website dengan WordPress .org ya, .org. Nah, itu juga sebenarnya sama. Jadi teman-teman bisa lihat lagi nanti di channel saya dengan judul membuat website dengan WordPress ya. Nah, itu kita sebut sih CMS ya. Mana? Coba kita lihat. Eh, jadi kalau CMS ya misalnya semisal pakai WordPress ataupun blog ya, nah itu kita sebut dinamis juga karena itu kita bisa simpan informasinya di database. Tapi kalau nanti yang statis, misalnya hanya untuk menampilkan informasi-informasi sebuah instansi atau perusahaan, ya nanti kita sebut website statis. Ya. Nah ini teman-teman yang pernah saya buat adalah WordPress, misalnya membuat eh, ini WordPress ya, ini part 3, ini part 1. Jadi ini masuk ke dinamis karena nanti kita menggunakan database walaupun bawaan dari si WordPress-nya. Nah, berkaitan dengan ini website, saya kali ini akan contohkan misalnya akan buat untuk yang statis ya teman-teman. Misalnya kita ambil aja cari di internet misalnya template website ya, free. Oke, nah ini sering saya buka nih, free bootstrap website template. Nah, kita boleh buka. Nah, nanti teman bisa praktekin tuh. Jadi kita ambil yang free ya, berarti tidak berbayar. Nah ini contohnya. Nanti teman-teman tinggal cek ini, misalnya bootstrapmade.com free website template. Ini jadi banyak sekali teman-teman tuh yang bisa diambil ya. Jadi ini hanya statis atau kita bisa rubah-rubah bentuk menjadi website sesuai keinginan kita. Tapi hanya HTML ya. Misalnya kita berhubungan dengan ini, misalnya kita di channel saya sudah pernah buat kemarin aplikasi penyewaan futsal, kemudian ada sistem informasi penjualan, sistem informasi rumah sakit atau klinik ya, yang sudah ada sekitar 2 tahun lebih. Nah, misalnya kita mau pasangkan di depannya sebelum sebelum login gitu ya, login kan nanti untuk admin. Nah, kita boleh pasangkan tempatnya ataupun di tampilan awalnya. Misalnya kita cari di Bootstrap Med ini ya, yang berkaitan dengan rumah sakit. Coba kita cari dulu. Mana ya? Jadi banyak teman-teman. Nah ini Yummy. Ini kalau teman-teman punya warung atau restoran ingin di online kan, kita boleh pasang websitenya ini. Jadi statis, nanti hanya menampilkan misalnya daftar menu ataupun apa namanya, dan harga-harganya dan segala macam ya. Mana misalnya, oh, kita searching coba misalnya apa ya? Apa sih?
rumah sakit, hospital. Teman-teman bisa cari di sini, searching ya, misalnya tentang temanya ya. Nah ini misalnya tentang atau ini nih, Medilab. Coba kita lihat demonya dulu sebelum kita download. Ini, nah jadi maksud saya gitu teman-teman. Jadi ini tampilan paling depan halaman website misalnya untuk klinik atau rumah sakit. Nanti kita tinggal edit-edit aja nih. Kalau nanti ada video kita sertakan kalau kita punya sudah. Tapi kita sudah harus menyiapkan videonya. Misalnya nanti mau ganti video ini. Gitu. Nah ini adalah template dengan bootstrapnya. Ini tulisannya masih Latin semua. Nanti kita tinggal ganti-ganti. Misalnya tentang make an appoint, membuat janji gitu ya. Nanti departemen di situ ada apa aja misalnya. Ini kardiologi, neurologi, hepatologi dan seterusnya. Dokternya siapa aja kita bisa tampilkan di sini. Fotonya kita udah siapin. Foto misalnya dokter itu punya sosial media tinggal ditempatkan di sini. Nah ini adalah template-nya teman-teman. Jadi nanti ketika misalnya kita mau sebelum masuk ke admin gitu ya, ke admin. Jadi untuk publishnya misalnya ini, publish halaman yang paling depannya gitu. Ketika misalnya kita udah upload di internet aplikasinya, kemudian yang akan diakses adalah ini gitu ya. Jadi misalnya nanti klinik.com atau klinikspesial.com, enter, nah munculnya ini halaman pertama ini. Jadi misalnya kita tambahkan, ini kan ada menu-menunya udah disiapin ya. Nanti kita bisa ganti, misalnya mau pakai bahasa Indonesia boleh ganti. Nah nanti untuk masuk ke bagian administrasinya, adminnya, kita bisa letakkan tombol login, sehingga nanti kalau klik login akan masuk ke rumah sakit atau klinik, aplikasi klinik yang dinamis yang kita buat. Nah oke, saya kali ini sedikit aja dulu teman-teman ya. Jadi kita download dulu, misalnya download ini, kita ambil yang free aja, ambil yang free, Medilab ya, ini Medilab. Kita langsung buka Medilab. Saya akan hanya tunjukkan sedikit aja dulu teman. Nanti pengembangannya bisa berkomentar ataupun cara mengeditnya ya. Nah ini kan folder ataupun zip dari Medilab atau file template tadi. Nah kita boleh buka atau ekstrak menjadi folder biasa. Kalau saya pakainya seperti ini caranya, klik yes, open, kita ekstrak, misalnya kita taruh di dokumen aja dulu ya. Oke. Namanya nanti foldernya Medilab. Oke, close. Kita masuk ke library dokumen. Kita tadi Medilab, mana Medilab? Nah ini dia. Jadi kita boleh klik ataupun misalnya copy. Nanti kita letakkan di bareng folder yang di C, misalnya htdoc, htsum, htdocs, misalnya sama ABC klinik nih teman-teman, misalnya ABC klinik gitu ya. Nah paste di sini. Belum ya, paste. Oke, ini lumayan
besar ini. Oke, selesai. Ini Medilab. Ini yang jelas teman-teman, berarti tidak boleh folder seperti ini nih supaya bisa kebaca. Jadi nanti kita naruh di luar, atau di luar itu maksudnya, nah file ini pastikan jangan ada yang sama, ya. Kita copy atau kita copy dulu, misalnya kita taruh di luar nih teman-teman, pastikan nggak ada yang sama kan ya. Jadi kita paste. Nah, jadi aset ini punya oke, ini yang baru-baru nih. Jadi yang punya tadi Medilab tadi ya, yang Medilab ini. Oke. Nah, kita aktifkan dulu. Nah, sebenarnya sih kalau ini kan jadi HTML ya. Kita boleh aktifkan dulu deh sum-nya. Ini kita ambil contoh dulu teman-teman. Aktifkan dulu sum-nya. Ini deh. Oke, start juga. Nah, di mana tadi? Sini, teman-teman, misalnya kita ganti ini jadi dashboard ya teman-teman. Jadi dashboard nih. Jadi dashboard, misalnya dashboard. Ininya .php. Extensionnya jadi PHP. Yes. Dashboard. Nah, nanti karena file ini harus tampil awal dulu, berarti nanti kita akan panggil, kita rubah di index. Ini udah oke belum? Oh, masih belum jalan. Oke. Kita buka indeksnya teman-teman di ABC Clinic ya. Kita buka indeksnya. Aduh, kurang enak nih ya. Saya biasa pakai Sublime Text, berarti saya bukanya pakai Sublime Text juga. Oke, Sublime Text. Mana Sublime Text-nya? Oke, kita buka yang klinik apa tadi? ABC Clinic ya, ABC Clinic. Oke. Kita buka yang ABC Clinic. ABC Clinic. Jadi kita mau ganti file index yang biasa kita pakai jika pertama kali login itu ya. Oke, mohon maaf teman-teman kalau terlalu lambat ini laptopnya ini. Kita klik. htdocs. Kita ke ABC Clinic ini, buka. Nah, ini ya. Nah, teman-teman, kan sebelumnya kalau kita ini udah kebuka belum?
Coba kita aktifkan ya. Sebelum kita rubah itu kan gini ya, ABC klinik gitu, ABC klinik kita enter atau kita jalankan. Oh, ini kenapa nggak mau cepat? Ini portnya belum muncul nih teman-teman, jadi coba kita tunggu sebentar ya, ini atau close salah satu, close salah satu. Oh, Tomcat Oracle apa nih, coba sebentar saya cek dulu teman-teman. Ini khawatirnya MySQL-nya belum kebaca. Oke, ini portnya udah muncul teman-teman, nggak ada masalah. Kita refresh. Nah kan begitu kita jalankan localhost ABC Clinic kan munculnya ini ya teman-teman. Nah sekarang kita mau rubah supaya nanti kalau ABC Clinic kita enter nanti akan masuk ke yang halaman live seperti ini, yang welcome to Medilab tadi ya, sebagai halaman awalnya. Nah caranya gini teman-teman. Jadi di indeks itu kan kita lihat yang paling bawah. Nah kan ini sorry, bukan indeks login ya, login ya. Ketika login awal sorry sebentar teman-teman. Oke, benar teman-teman, ada di file index.php ya. Kemudian kita cari paling bawah, bukan ini, bukan sebagai penutup. Nah ini dia, else paling bawah ya teman-teman. Ini kan udah masuk ke modal ya. Jadi kan begitu kita ketik localhost kemudian app atau ABC Clinic, nah langsung masuk ke login kan. Berarti di sini yang kita ganti jadi file dashboard yang kita panggil dashboard. Oke, kita simpan. Nah kemudian oke, kita panggil lagi. Kan tadi munculnya ini ya. Sekarang kita ulang lagi, kita hapus, enter. Nah langsung kebaca dashboard. Nah ini teman-teman. Oke ya, tuh. Oke, bagaimana menyambungkannya ya? Jadi ini halaman depan ya. Jadi kalau ada misalnya klinik ABC misalnya sudah di hosting di internet, kemudian kita buka linknya ABC Klinik, maka dia akan muncul manggil dashboard dulu yang tampilannya seperti ini. Nah nanti kalau admin ataupun ya admin ya mau login, ya kita berarti harus menambahkan menu di sini, misalnya login, supaya mengarahnya ke yang halaman login tadi. Nah bagaimana caranya? Nanti kita edit yang dashboard ini, file dashboard ini ya. File dashboard kita edit. Ini file dashboardnya. Kita misalnya kan menu-menunya mana tadi, nah ini kan ya, home, about, service. Misalnya mau ditaruh di sini boleh, atau ditambahkan di sini boleh juga ya. Home, about, kontak. Misalnya di sini ya, setelah kontak kita tambahkan misalnya login. Coba setelah kontak kita tambahkan login. Setelah kontak ini kontak berarti ke sini kita tambahkan login. Kelas scroll to href, ininya kita langsung arahkan ke ini ganti dulu login. Ininya kita arahkan langsung ke file login. Nah berarti login.php. Nah kira-kira seperti itu. Kita simpan lagi, refresh. Ini teman-teman, login. Nah ya, jadi
tampilan awalnya jadi ini, bukan langsung login lagi. Ketika kita mau melakukan administrasi untuk di labnya, ya kita tinggal klik ini, klik login, nah gitu, dan seterusnya, admin misalnya. Oke, jadi paham ya teman-teman ya, untuk tampilan awal informasi tentang kliniknya. Nah ini nanti kita tinggal ganti-ganti nih ininya nih. Tinggal dibuang-buang, atau misalnya menunya mau diganti pakai bahasa Indonesia silakan. Medilab-nya misalnya kita ganti juga, misalnya Medilab kita apa, klinik ini kan apa, klinik ABC ya, Medilab home. Nah misalnya ini nih, nanti ini masuknya ke indeks atau dashboard ya, dashboard tetap dashboard. Jadi kita ini .php supaya diarahkan. Ininya misalnya kita ganti lah jadi apa tadi, klinik ABC. Nah, coba kita save. Oh yang ininya mana, gambar bisa menyesuaikan. Welcome to Medilab, bukan ya, tadi apa, oh logo, oh ini logo ya, berhubungan dengan logo, berarti kita harus gantinya dari logo lagi, berarti ada di sini nih teman-teman, asset image, logo mana, dokter gallery ya, nanti folder yang dashboard itu adanya di aset tadi, form, kemudian Medilab, oh ini dia Medilab nih, asset image, ini apa, about, nanti ini gambar-gambarnya nih, jadi teman-teman gantinya nanti di sini kali ini. Oke. Ya ini belum terganti ya, belum bisa diganti apa, nanti silakan dikembangkan. Apalagi misalnya tulisan tadi selamat datang, make an appointment misalnya, buat janji atau buat janji, atau apa sih, rencana kunjungan ya. Welcome to Medilab, welcome, atau ini kita ganti selamat datang di klinik ABC, melayani misalnya dengan sepenuh hati. Nah misalnya get started, mengapa memilih mengapa berobat di klinik ABC misalnya, dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa isi sendiri menyesuaikan dengan data atau informasinya ya. Oh ini gambar atau apa, oh itu apa, belum disimpan, simpan dashboard. Oh ini sorry teman-teman ya, kan tadi di sini ya, kita keluar dulu nih, keluar dulu. Ini sih bawaan dari Bootstrap Made-nya, tadi kita salah klik ya. Nah ini dia dashboard, kita salah klik dari tadi, kenapa nggak berubah-berubah ini. Coba kita lihat hasilnya. Ini misalnya Medilab Bootstrap, ini kan tulisan yang di itu ya,
Nah, selamat datang di klinik ABC. Ini klinik ABC, teman-teman. Lihat rencana kunjungan. Nah, melayani dengan sepenuh hati. Jadi teman-teman nanti bisa ganti sesuai nih, ya gambar-gambar foto atau video atau tulisan dan seterusnya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa memperluas pengembangan aplikasi yang telah teman-teman buat semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.